Yang tepat ya yang memotong serat karena apa? Mudah dicerna, ya, mudah dicerna itu. Kalau Anda mengikuti serat, ya, mengikuti serat itu kalau kita kunyah itu akan lebih sulit. Bahasa Jawanya apa ya? Nyelilit, tinggal di mana? Di mulut atau di gigi. Tapi kalau memotong serat itu akan mempercepat pencernaan kita. Jadi pencernaan kita tidak terlalu berat. Kalau kerapian tergantung bagaimana Anda memotongnya, semuanya pasti rapi. Ya, jadi itu salah satu teknik bagaimana memotong daging atau bahan lain supaya tampilannya lebih menarik. Makanya dibutuhkan seni art gitu. Begitu juga untuk potongan sayur. Membuat sayur sup Anda potong begitu aja dengan Anda potong misalnya wortel, Anda kasih bentuk bunga itu kan tampilannya beda. Jadi ada seninya, ada artnya. Kalau gizi itu terkait dengan zat yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbuh, bertahan, dan memperbaiki jaringan tubuhnya. Makanya gizi kuliner itu tidak hanya sekedar memasak, tapi bagaimana Anda menghidangkan produk yang lezat, bergizi, ya, dan banyak kandungan gizi yang tidak rusak. Kandungan gizi yang mudah rusak itu kan sumber vitamin. Anda biarkan, misalnya sayuran, Anda biarkan teroksidasi dengan udara, vitaminnya sudah berkurang. Apalagi Anda mencuci sayuran ya dengan air yang mengalir atau direndam dalam baskom, airnya banyak, itu airnya juga vitaminnya juga akan larut dalam air. Ya, vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Ya, yang larut dalam air apa? Yang larut dalam lemak apa? Vitamin apa? Yang larut dalam air B dan C, yang larut dalam lemak A, D, E, K. Ya, jadi Anda harus memahami betul. Hati-hati dalam mengolah berbagai macam bahan makanan yang kandungan vitaminnya banyak. Ya, jangan sampai Anda membuat produknya bagus, tetapi kandungan gizinya banyak yang berkurang karena salah mempersiapkan, salah memotongnya, salah mencucinya, atau mungkin salah memasaknya. Ya. Dari beberapa pengertian tadi, maka bisa disimpulkan bahwa definisi daripada gizi kuliner adalah perpaduan antara pengetahuan ilmu gizi dan ilmu bahan makanan, serta seni mengolah bahan makanan yang dapat menghasilkan hidangan siap santap yang lezat, sehat, bergizi, dan menarik sehingga menggugah selera makan. Perpaduan antara pengetahuan ilmu gizi, Anda akan mempelajari bagaimana sumber karbohidrat itu apa saja, protein hewani itu apa saja, protein nabati apa saja, sumber vitamin apa saja. Itu yang akan Anda pelajari, ya. Dan ilmu bahan makanan, Anda akan mempelajari bahan makanan apa yang mudah rusak, bahan makanan apa yang mudah browning, supaya di waktu mengolah bahan makanan itu dapat menghasilkan hidangan yang lezat. Tujuannya apa dalam penyelenggaraan gizi kuliner itu? Kemampuan untuk menghidangkan makanan yang siap disantap, yaitu makanan yang lezat, bergizi, dan menarik. Ya, itulah tujuan daripada penyelenggaraan gizi kuliner. Untuk mempelajari itu dibutuhkan pengetahuan. Ada beberapa pengetahuan yang harus Anda kuasai, ya. Karena tadi pengertian daripada gizi kuliner adalah perpaduan antara ilmu bahan makanan, ya, dan ilmu gizi. Jadi Anda harus memahami betul tentang pengetahuan ilmu bahan makanan. Ada beberapa perlakuan dari bahan makanan tersebut sebelum diolah. Contohnya apa? Misalnya ada beberapa sayuran yang perlu perlakuan khusus sebelum diolah supaya warnanya tetap menarik atau tampilannya juga lebih bagus. Contohnya apa?
Brokoli, Bu. Brokoli. Perlakuannya apa, Mbak, sebelum diolah? Dicuci dulu, terus pakai garam, terus dikukusnya itu jangan sampai terlalu matang, Bu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercantik, mempertahankan warnanya. Ya. Brokoli itu mudah pudar. Kira-kira itu metode itu namanya apa, Mbak? Apa ya? Ada yang tahu? Tahu, Yang Bu. lain? Balancing, Bu. Big balancing. Siapa ini yang menjawab ini? Pak Iza Hanani. Pak Iza. Pak Iza, NIM berapa? 016. 16 ya. Jadi itu namanya di balancing. Balancing itu bisa dikukus, bisa direbus. Yang penting waktunya cepat, ya, singkat, dan disiram pakai air es. Tujuannya apa? Perlakuan balancing itu sih disiram pakai air es. Agar menghentikan proses masakan, maksudnya tuh biar nggak itu loh, bukan habis direbus kan panas, terus itu dikasih air es itu biar menghentikan proses pemasakan gitu. Iya, betul. Jadi memutus rantai panasnya itu supaya berhenti. Makanya kalau Anda setelah masak, ya sudah membuat sayur, ya airnya sudah mendidih, dimasukkan sayuran, sudah dicicip rasanya matang, ya. Setelah itu api dimatikan, jangan dibiarkan di panci yang Anda pakai untuk mengolah. Anda pindah di tempat penyajian supaya apa? Memutus rantai itu. Kalau Anda biarkan di tempat panci yang Anda pakai untuk merebus, kan panasnya tetap berjalan. Begitu juga untuk balancing. Jadi perlakuan khusus tadi disampaikan temanmu brokoli. Tujuannya untuk mempertahankan warna. Bagus, itu kalau untuk mau membuat capcay, mau membuat cha, itu bisa di balancing dulu. Ya, jadi cepat. Selain brokoli apa? Selain brokoli apa? Kembang. Selain brokoli apa? Sayuran yang mudah browning apa? Kentang. Kentang. Perlakuannya gimana, Mbak, kentang? Setelah dikupas itu direndam air, Bu, biar enggak browning. Oh, enggak browning. Bagus. Rizkia. Selain kentang apa coba yang lain? Yang mudah browning. Kacang panjang. Kacang panjang. Kacang panjang. Kacang panjang apa, Mbak, perlakuan sebelum dimasak? Iya, sama. Kacang panjang mudah browning? Mudah browning? Selain kentang apa yang mudah browning? Terong, Bu. Jawab, Bu. Terong. Apel. Sawi. Apa? Labu siam. Labu siam. Labu siam apa? Persiapannya apa yang harus diperhatikan sebelum mengolah labu siam? Dicuci atau direndam dulu, Bu. Tujuannya untuk apa? Biar itu nggak browning, nggak itu getahnya itu nggak jadi coklat-coklat gitu, Bu. Kalau untuk labu siam itu rupanya tidak browning, tapi untuk menghilangkan getah itu caranya bagaimana untuk labu siam? Digosok, Ibu. Digosok sama apa? Digosok. Jadi kalau misalnya labu siam kan udah dikupas, terus dipotong, terus digosokin biar si getahnya itu keluar. Biasanya gitu. Ya, setelah itu dicuci supaya mengurangi getah dan teksturnya lebih lentur. Ada perlakuan apa untuk labu siam? Air garam, Bu. Ya, diberi sedikit garam, ya. Jadi teksturnya lebih bagus. Jadi pengetahuan ilmu bahan makanan itu harus Anda kuasai. Tapi Anda nggak usah takut, nggak usah pesimis. Dengan perjalanan waktu nanti lama-lama pasti akan memahami tentang ilmu bahan makanan, ya. Kemudian pengetahuan ilmu gizi. Anda sudah ada mata kuliah ilmu gizi. Mungkin beriringan ya, sama-sama semester 1. Bentar. Halo?
Oh, tuh. Iya tapi nggak bisa saiki aku ngajar sik ngajar. Aku sik ngajar. Aku sik ngajar ora iso sik ngajar aku sampai jam 3 bare. Iya, iki aku ngajar ora iso iki. Aku nggak bisa diganggu. Iya, iya, iya. Maaf ya, ada gangguan. Jadi Anda juga akan mempelajari tentang pengetahuan gizi ya supaya kandungan gizi yang ada di bahan tersebut tidak banyak yang rusak waktu diolah. Kemudian Anda juga mempelajari tentang resep masakan. Banyak sekali resep masakan yang ada di buku, yang ada di majalah, yang mungkin Anda sering membaca. Tapi setelah Anda baca, Anda analisis, belum tentu Anda praktekkan hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan. Karena resep masakan yang ada di buku, yang ada di majalah itu kadang-kadang tidak terstandar. Gitu. Artinya tidak terstandar itu dari segi bahan, ya sudah bahan tepung terigu, tapi tidak diberi berapa kebutuhannya, apakah 50 gram atau 100 gram, jadi tidak dilengkapi seperti itu. Ya, itu juga resep masakan kadang-kadang caranya terlalu simpel. Ya, jadi pengetahuan resep masakan itu banyak. Anda mungkin akan mempelajari atau mengetahui resep masakan. Bu, saya tuh membaca cara membuat rendang kok beda dengan yang di resepnya Bu Irma. Resep masakan itu bukan seperti farmasi ya, jadi lebih fleksibel gitu. Resep-resep masakan itu lebih fleksibel. Kalau obat itu salah mencampur, salah memadukan dari bahan satu dan bahan yang lain, itu akan berpengaruh hasilnya. Tapi kalau masak, Anda salah, keasinan misalnya, masih bisa diperbaiki enggak produknya? Masih bisa. Yang penting kalau masak itu Anda nggak gosong, nggak pahit aja, itu masih bisa dimakan. Misalnya membuat sayuran terlalu overcook atau terlalu matang, itu masih bisa dimakan, cuman tampilannya kurang menarik. Tapi kalau farmasi, kalau kimia atau kimia, Anda mencampurnya salah, itu ya sudah harus diganti. Jadi pengetahuan tentang resep masakan harus Anda kuasai. Kemudian tentang alat memasak, nah ini pengetahuan tentang alat masak juga harus Anda pelajari. Alat-alat memasak itu banyak, jenisnya banyak. Ada yang manual, ada yang pakai elektrik, ada yang dari bahan aluminium, ada yang dari besi, ada yang dari pirek, macamnya banyak. Yang penting Anda menggunakan alat-alat memasak itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya membuat sayur porsinya sedikit, jangan menggunakan panci yang besar. Anda membuat cake dari 3 butir telur, jangan menggunakan loyang yang untuk 6 butir telur gitu. Jadi Anda alat-alat memasak, alat-alat penyajian harus tepat. Nanti kalau menghidangkan sayur yang berkuah harus dihidangkan di mangkok, jangan sampai di piring. Misalnya menghidangkan rendang atau lauk yang tanpa kuah, Anda boleh menggunakan piring hidang atau sedikit cekung, bukan mangkok. Kemudian tentang hygiene sanitasi. Hygiene sanitasi makanan itu penting. Ya, sangat penting di pengolahan makanan. Jadi nanti kalau memang kita ada jadwal atau sudah ada kesempatan untuk praktek di laboratorium, Anda kan harus membawa sendok sendiri untuk nyicip. Jadi dibiasakan yang kebiasaan di rumah nyicip itu ya pakai 2 sendok, yang 1 sendok untuk mengambil, yang 1 dicicip untuk kita makan ya, untuk nyicipi gitu. Jangan ditaruh siapa yang kebiasaan membantu ibunya memasak di rumah, nyicipinya, ngambilnya pakai sendok tapi tidak dipindah ke sendok, nanti naruhnya di mana? Di telapak tangan gitu kan, model-model zaman dulu kan seperti itu. Ya, zaman-zaman dulu seperti itu. Jadi sanitasi higienisnya juga harus diperhatikan. Jadi itu kan, halo, apa ini? Ada gangguan teknik sih ya. Jadi ada
beberapa ilmu yang harus Anda kuasai untuk mendukung mata kuliah gizi kuliner dasar, ya. Jadi gizi kuliner dasar itu memiliki siklus. Di antaranya perencanaan bahan makanan, perencanaan layout dapurnya, perencanaan peralatannya, perencanaan tenaganya, perencanaan biayanya, dan bagaimana pemilihan bahan makanannya, bagaimana metode dan peraturan yang harus digunakan untuk pembelian makanan. Jadi besok kalau Anda sudah ahli nutrisionis, kebetulan bekerja di penyelenggaraan makanan banyak atau di rumah sakit, Anda harus tahu bagaimana metode pembelian makanan yang tepat. Apakah Anda mau setiap hari belanja di pasar? Kan nggak mungkin. Anda bisa mengikuti aturan-aturan dengan mungkin model lelang atau pakai vendor atau mungkin pakai kerjasama dengan pihak kedua untuk mensuplai bahan makanan yang Anda butuhkan. Kemudian cara menyimpan bahan makanan. Harus bisa membedakan cara menyimpan bahan makanan yang basah itu bagaimana, yang kering bagaimana. Kemudian dilihat expired-nya, ya, jangan sampai Anda kelupaan. Kemudian teknik pengolahannya bagaimana, penyajian makanan dengan dipercantik oleh garnish atau aksesoris. Nanti kalau memang ada kesempatan kita praktek lebih cepat, ya, waktu menghidangkan ya berkreasilah tampilannya yang menarik. Ya, misalnya menghidangkan sayur ya ditaruh di mangkok, kemudian mangkoknya dialas pakai piring. Itu lebih cantik daripada Anda menghidangkan hanya di mangkok tanpa dialas. Itu juga Anda mau menghidangkan apa ya yang butuh garnish itu. Misalnya Anda mau menghidangkan bergedel tahu itu misalnya. Ya, Anda diamkan di piring, di samping itu yang satunya dikasih aksesoris gitu. Itu tampilannya pasti akan beda. Akan mempengaruhi apa? Orang terangsang untuk makan, untuk nyicip. Ada keinginan untuk nyicipi, ada keinginan untuk makan. Ya. Jadi perencanaan bahan makanan itu mulai perencanaan hidangan, pengecekan atau penyimpanan bahan makanan, dan pengolahan bahan makanan melalui dari persiapan, pengolahan, dan penyajian. Jadi step by step atau langkah-langkah di dalam perencanaan bahan makanan. Ya, apa yang harus Anda persiapkan? Anda lihat master menunya. Ya, kalau di rumah sakit mungkin bisa membeli tepung terigu dalam 1 minggu kebutuhannya berapa. Kemudian gula pasir kebutuhan dalam 1 minggu berapa. Ya, itu harus direncanakan semua kebutuhan bahan makanan. Dan sebelum belanja kita harus ngecek ada enggak di bagian penyimpanan atau logistik masih banyak enggak bahannya, supaya apa? Tidak menumpuk bahan makanan yang memang kebutuhannya tidak banyak tapi Anda membelinya terlalu banyak. Ya, lalu pengolahan bahan makanan. Kemudian pengadaan tenaga. Di dalam penyelenggaraan gizi kuliner secara massal diperlukan organisasi yang dipimpin oleh tenaga profesional. Jadi nanti kalau Anda diberi amanah mengelola penyelenggaraan makanan banyak, pasti Anda punya struktur organisasi. Anda harus mengelola beberapa SDM yang bagian memasak, bagian persiapan, atau mungkin bagian pemorsian, ya. Itu Anda harus buat sedemikian rupa supaya organisasi itu berjalan dengan baik, ya. Dan tenaga penyelenggaraan makanan itu harus sehat, bersih, rapi, higienis, dan seorang leader, seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan gizi, pengetahuan tentang bahan makanan, pengetahuan tentang bagaimana cara menyimpan bahan makanan, pengetahuan dengan berbagai macam metode memasak, dan harus dievaluasi, selalu dievaluasi. Kemudian pengadaan
tempat. Diperlukan dapur yang dirancang seefisien dan Anda harus perhatikan tempat untuk pembuangan limbah harus memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat, bersih, sehat, dan higienis. Dan letak dapur di dalam bangunan harus betul-betul kokoh, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang Anda dalam sehari-hari membutuhkan atau memasak dalam jumlah yang banyak, maka diperlukan layout atau diperlukan dapur yang luas. Yang layoutnya yang harus tepat. Bagaimana alurnya mulai dari persiapan, jangan sampai dari persiapan, kemudian mau mencuci tempatnya jauh, lalu mau memasak tempatnya beda lagi. Akhirnya apa? Banyak sekali terjadi kecelakaan di dapur. Karena apa? Layout dapurnya kurang tepat. Penataannya kurang tepat. Luasnya tidak sesuai dengan kegiatan. Dapurnya kecil, padahal kegiatan di dalam memasak di dapur relatif banyak. Atau mungkin bangunannya tidak kokoh, tidak mendukung, gitu. Tidak mendukung artinya ya dapur seadanya, yang berisiko mudah terbakar. Atau mungkin sulit dibersihkan. Karena dapurnya kumuh, dapurnya kotor, maka banyak sekali lalat-lalat yang masuk. Dan harus tahan benturan dan menarik. Jadi pengadaan tempat itu harus diperhatikan sedemikian rupa. Jadi orang melihat itu, kalau Anda datang ke di catering, itu kan mesti yang dilihat apa? Kan dapurnya. Kalau dapurnya kotor, orang berasumsi, wah ini pasti orangnya, pengelolanya jorok. Ya, walaupun nanti Anda bekerja di rumah sakit sebagai ahli gizi, Anda juga harus mengontrol. Ya, Anda tidak masak, tidak sampai persiapan, tapi Anda harus merancang, mampu merancang. Bagaimana merancang desain layout dapur yang bagus, yang sesuai dengan kapasitas pengolahan makanan. Ya, harus diperhatikan itu. Kemudian warnanya harus terang, serta bisa merefleksikan kembali sinar dengan baik. Artinya, dapur itu jangan menggunakan warna-warna yang gelap. Ya, harus membantu penyinaran. Misalnya pas mungkin waktunya mendung, kalau ventilasinya cukup, kemudian warna dapurnya itu terang, itu kan akan membantu tidak harus menyalakan listrik. Dan bentuk dapur beragam, ada yang bentuk L, ada bentuk U, ada yang bentuk I, ya. Luas dapur disesuaikan dengan volume, ruang gerak setiap tenaga secara teori 2x2. Kalau SDM di dalam kitchen, dalam dapur itu ada 5, maka dibutuhkan luas dapur berapa? Dibutuhkan luas dapur berapa minimal? 10x10. 10x10. 10x10 ada berapa? Ruang gerak setiap tenaga 2x2. Kalau di situ ada 5, jadi butuh berapa? Ya, butuh berapa? 20. Itu standar minimal. Kita belum melihat alat-alat masak di dapur itu kan, misalnya mau masak nasi dalam jumlah besar itu kan pasti ada steamer, tempat alat untuk mengukus yang besar. Mungkin kalau di rumah sakit alat-alatnya standar ya, yang besar itu paling hanya alat untuk memasak nasi, alat panci untuk membuat sayur, sama wajan untuk menggoreng. Ya, karena sebagian besar rumah sakit untuk membuat snack itu ada yang dimasak sendiri, ada yang kerjasama dengan pihak lain. Tapi kalau di hotel, dapur yang ada di hotel itu beda. Alat-alatnya serba canggih, semuanya besar, kapasitasnya besar. Karena kalau di hotel dia bisa atau mampu menerima atau mengolah masakan dalam jumlah yang banyak. Kalau di rumah sakit kan tergantung tipenya. Kalau rumah sakit tipe C mungkin dapurnya tidak terlalu besar. Karena apa?
pasien yang diterima ada kapasitasnya sekian orang. Jadi kan sudah diketahui setiap hari itu berapa dia memasak. Kalau kamarnya penuh, kalau kamarnya nggak penuh, berarti bisa kurang. Jadi maksimalnya ada. Tapi kalau di hotel tidak, dia bisa menerima untuk 1000 porsi, mungkin di momen-momen tertentu. Ya, apakah ada wedding atau mungkin ada acara lokakarya atau apa gitu ya, harus diperhatikan. Kemudian pengadaan alat. Ya, pengadaan alat itu harus diperhatikan mulai pengolahan, alat untuk pengolahan, alat untuk menghidangkan, alat untuk makan, alat-alat dapur. Jadi pengadaan alat itu harus dipisahkan antara alat pengolahan, alat menghidangkan, ya, alat makan, minum, alat dapur yang elektronik harus dipisahkan. Alat dapur elektronik itu kan macamnya banyak. Mereknya juga banyak. Suatu contoh, blender. Blender itu macamnya banyak, yang dari kaca ada, yang dari plastik ada, yang mereknya Philips ada, merek Samsung ada, merek nasional ada. Ya. Nah, biasanya kalau dalam pengadaan alat itu tidak sekedar Anda beli, perlu ada persetujuan. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan. Kenapa sih kok sukanya membeli alat yang merek X gitu? Ya paling tidak kalau kualitasnya bagus enggak apa-apa. Tapi biasanya harus ada MOU ya. Jadi kalau pengadaan alat di suatu instansi penyelenggaraan makanan yang besar itu harus ada MOU. Jadi tidak sekedar beli, itu tidak ya. Jadi ada penawaran, kemudian nanti di ACC atau tidak. Kemudian yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan alat ini, tempatkan alat dengan tepat agar mudah diambil. Jadi dalam penempatan alat juga harus diperhatikan itu. Alat yang jarang dipakai, misalnya Anda membuat dalam porsi yang tidak terlalu banyak, ya Anda simpan alat-alat yang porsinya besar ditaruh dalam. Tempatkan alat yang sering digunakan di tempat yang mudah diambil. Ya, jadi alat-alat yang sering dipakai itu jangan disimpan terlalu dalam, jadi susah diambilnya. Tapi alat-alat yang dipergunakan insidentil, Anda bisa menata atau menyimpan yang agak dalam. Jadi yang jarang digunakan itu ditempatkan bisa mendorong agak ke dalam, tapi yang sering digunakan itu yang mudah diambil. Kemudian alat menyimpan barang dibuat tidak terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi Anda mau mengambil barang itu harus cari cari tangga gitu kan, kesulitan. Ya yang standar lah. Standar orang bekerja, standar tinggi orang itu kan paling 150 sampai 160. Begitu juga gudang, tidak terlalu jauh dari tempat pengolahan. Kemudian bagian penyucian atau sumber air juga diletakkan di tempat yang strategis. Itu juga alat-alat masak diletakkan pada dekat yang kompor. Ya, ini harus diperhatikan semua di dalam penempatan alat. Kemudian di dalam perencanaan urutan kerja ini biasanya layout dapur. Ya, layout dapur mulai dari penerimaan bahan makanan, semua bahan yang kita terima itu kan tidak semuanya langsung dimasak. Ada sebagian yang langsung dimasak atau langsung diolah. Harapannya di dalam penerimaan bahan makanan itu ada tempat untuk dekat gudang sama tempat yang alat untuk persiapan. Jadi di sini setelah menerima bahan, ada sebagian yang disimpan, ada sebagian yang langsung diolah. Jadi layoutnya mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, ya, kemudian pengaturan, menghidangkan makanan, baru di tempat makan. Di bagian pembersihan atau membuang sisa makanan itu harus diletakkan agak sedikit jauh. Karena Anda tahu
sisa-sisa makanan itu aromanya kurang bagus ya, kurang baik gitu. Jadi paling tidak segera dibuang, dipindahkan di tempat yang jauh. Jangan sampai memberi aroma makanan yang Anda buat ya. Yang penting itu. Dan pengadaan biaya. Nah, ini ya, biaya. Kalau Anda mau membuat apa itu menu, Anda harus melihat dulu biayanya bagaimana, biaya berapa, per makan itu biayanya berapa. Jadi biaya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti biasanya di rumah sakit itu sudah ditentukan standar porsinya, standar bumbunya, ya. Standar porsi untuk nasi itu berapa gram, standar bumbu untuk sayur sup 5 porsi itu butuh bawang berapa, butuh brambang berapa, itu harus Anda perhatikan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Memperlihatkan daya belinya. Kalau memang nanti ada tambahan apa itu usaha, ya perhatikan daya belinya. Dan dipengaruhi oleh tempat atau daerah. Dipengaruhi oleh musim. Kadang-kadang kalau pas musimnya apa ya? Musim buah, misalnya rambutan gitu, biasanya harganya lebih murah daripada pas tidak musim. Ya, begitu juga apa ya, kalau untuk bahan makanan itu kadang-kadang ikan itu tidak semuanya selalu ada di pasaran. Ya, ikan itu tidak selalu ada di pasaran. Kadang ikan itu misalnya ikan apa ya, gurame itu banyak, lele banyak, kembung banyak, tapi ada beberapa udang. Anda menginginkan udang yang besar, tapi yang ada bagaimana Anda bisa membeli bahan makanan sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan biaya pengeluaran dengan laba itu menjadikan harga jual. Ini hanya tambahan, tapi kalau nanti Anda di rumah sakit kan nggak berpikir berapa pengeluaranmu, Anda tidak berpikir profit, ya kecuali Anda diberi tanggung jawab atau punya usaha di bidang catering. Ya, kalau Anda punya usaha di bidang catering, maka Anda akan menghitung semua biaya pengeluaran, total cost-nya, dan labamu berapa untuk menentukan harga jual. Tapi kalau di rumah sakit kan enggak, Anda sudah diberi pos sekian ribu untuk makan pagi, snacknya sekian ribu rupiah, makan siangnya sekian ribu rupiah, makan malamnya sekian ribu rupiah. Atau mungkin dalam satu hari dibutuhkan dana misalnya 15.000 per porsi. Anda harus hati-hati itu, ya. Dari biaya pengeluaran itu yang termasuk belanja bahan makanan, termasuk honor tenaga kerja, termasuk lain-lain. Ya transportasi, sewa alat, mungkin perlu tambahan yang lain. Jadi biaya pengeluaran itu tidak hanya bahan-bahan yang kita pakai, tetapi ada biaya lain-lain yang perlu kita perhatikan. Contohnya penyusutan alat. Itu alatmu sendiri, Anda harus bisa menghitung. Karena alat itu dalam jangka waktu sekian atau mungkin 1 tahun harus ganti. Anda harus bisa menghitung sewa alat. Misalnya, mixer Anda hitung usia mixer itu hanya 1 tahun. Kalau mixer itu harganya 200.000, Anda bagi 12, ya berarti per bulannya berapa sewanya? Kalau harga mixer 200.000, kemudian usia daripada mixer itu 1 tahun, berarti menghitungnya per bulannya sewa mixer berapa? Berapa kira-kira? 170. Salah, Bu. Berapa? Harga mixer 200.000. Usianya 1 tahun. Berarti kalau Anda mau menghitung 16 sampai 17. 16 sampai 17.000. Ya.
Ya, jadi gitu. Jadi Anda harus menghitung. Nanti pas dalam 1 tahun Anda pun sudah punya uang untuk membeli alat mixer. Apakah itu rusak atau tidak? Itu merupakan nilai jual daripada mixer itu sudah Anda savingkan. Jadi jangan sampai Anda punya ini kan punya alat saya sendiri Bu, tidak perlu sewa. Anda tidak menulis sewa alat. Pas kebetulan mixermu rusak, uangnya dari mana? Anda mengambil modal, rugi. Anda harus menghitung. Jadi alat-alat yang mempunyai usia, yang menentukan umur alat siapa? Ya Anda sendiri. Untuk menentukan berapa sewanya. Mungkin tidak hanya mixer. Kalau panci, waskom gitu kan biasanya Anda punya uang sewa alat lain-lain itu relatif kecil. Panci itu juga perlu diganti berapa bulan sekali. Atau paling tidak 1 tahun sekali itu harus diganti ya supaya apa produksinya lebih cepat efisien. Jadi kadang-kadang kan ada panci karena tidak sering dicuci jadi kerak daripada panci itu kan tebal jadi akan memperlambat proses panasnya daripada waktu Anda mengolah ya jadi Anda harus hati-hati. Jadi materi kita pada hari ini tidak terlalu banyak. Ada yang didiskusikan? Bu Irma soalnya badannya kurang. Bu, maaf, saya izin bertanya. Tadi kan bertanya, Bu. Ya, Diva. Mbak Diva, NIM berapa, Mbak? 107. 107. Ayo, tanya apa, Mbak? Jadi kan tadi Ibu sempat menjelaskan kalau misalnya kita kerja di suatu perusahaan yang harus menyediakan Bu, harus menyediakan makanan dengan porsi yang banyak. Kan kayak misalnya udah ditentuin gitu kata Ibu kalau misalnya 5 porsi sup itu pakai bawang berapa yang gitu-gitu. Nah, itu kan kita tahu sendiri kalau bawang itu kan nggak sama gitu Bu ya ininya bentuknya dari satu sama lainnya kayak ada yang kecil banget, ada yang besar banget. Nah, itu ntar tuh dihitungnya gimana Bu? Maksudnya kayak ditimbang kah atau dipakai bijian kah atau gimana? Masih Bu. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk menentukan resep standar itu memang dalam bentuk timbangan, Mbak. Jadi misalnya kebutuhan telur, 5 butir telur. Telur itu kan ada yang 1 kilo isinya 14, ada yang 1 kilo isinya 16. Itu tidak bisa dipakai untuk standar, harus ditimbang. Begitu juga untuk bumbu. Ya, untuk bumbu, garamnya untuk 5 porsi membuat sayur sup dengan air sekian liter membutuhkan garam berapa gram. Kalau kondisi terpaksa, itu ada namanya URT, ukuran rumah tangga. Jadi nanti ada kita kalau pas proses pengolahan makanan tidak punya timbangan, kita bisa menggunakan ukuran rumah tangga. 1 sendok makan tepung itu berapa gram? Kurang lebih 10-15. 1 sendok teh garam itu kurang lebih 7 gram. Itu ada ukuran rumah tangga. Jadi kalau misalnya nanti Anda sudah menjadi nutrisionis mau memberikan penyuluhan. Kasih contoh Bu, besok kalau makan menggunakan atau mengkonsumsi ya, misalnya ya, nasi kurang lebih 100 gram. Nah, 100 gram lah ibunya kan bingung. 100 gram itu seberapa? Itu bisa pakai ukuran rumah tangga, kurang lebih 1 gelas Bu atau setengah gelas Bu gitu. Itu nanti ada kita praktek itu namanya bahan penukar. Sama dilihat porsinya. Supaya Anda 50 gram tempe itu seberapa sih potongannya? 100 gram tahu itu seberapa sih potongannya? Nanti lama-lama Anda akan hafal. Jadi Anda kalau memberikan penyuluhan ngasih contoh ke audiens, ke konsumen, itu bisa menggunakan alat bantu namanya food model. Jadi di GIS itu punya alat bantu namanya food model. Pisang 100 gram, itu segini Bu besarnya. Gitu. Tapi kalau URT itu biasanya hanya tepung, gula,
sayur, Ibu kalau mengkonsumsi sayur dalam 1 hari minimal 100 gram. Seberapa Bu? Ibu bisa ngukur 100 gram sayur itu kurang lebih 1 gelas tanpa air. Jadi sayuran yang sudah dimasak atau direbus atau dikukus, ya Anda tiriskan, Anda masukkan di gelas penuh, yang nggak penuh banget, tapi nggak boleh ditekan. Nggak boleh berongga, nggak boleh ditekan, itu kurang lebih 100 gram. Jadi kalau namanya resep standar, idealnya pakai gram, ya, pakai ukuran yang bisa valid. Tapi kalau pakai ukuran rumah tangga, sendok, mangkok, gelas, itu kondisi terdesak. Karena apa? Nggak sama, Mbak Diva mengambil 1 sendok makan tepung terigu, apakah Mujung atau Peres nggak tahu. Nanti Mbak Nabila mengambil 1 sendok makan tepung terigu mungkin beda setelah ditimbang. Tapi kalau timbangannya 15 gram gula pasir kan jelas. Tapi kalau 1 sendok makan gula pasir itu bisa Munjung, bisa Peres, ngambilnya juga tidak sama. Jadi kondisi terdesak boleh menggunakan ukuran rumah tangga. Tapi selama masih ada timbangan, Anda pergunakan timbangan, ya, untuk menentukan step lanjut. Nanti lama-lama akan hafal, Mbak. Oh, 15 gram gula itu kira-kira sekian. Kalau misalnya 1 sendok itu Munjungnya seberapa sih? Sendok itu kan, sendok makan itu kan sebetulnya kan standar, tapi kan modelnya macam-macam. Ini sendok makan, ada yang cekung, ada yang gede, ada yang sendok bebek gitu ya, macam-macam ya. Idealnya itu. Bagus pertanyaannya Mbak Diva. Ibu. Ya. Bu, Yang izin lain? bertanya, Bu. Boleh, Izin bertanya, monggo. Bu. Ya, monggo. Kata, Bu. Kata nomornya 173. 173, oke. Tadi kan di ruang gerak setiap tenaga kan 2x2 untuk setiap tenaga. Tapi kan kalau kita nanti kerja di rumah sakit, itu kan udah disediain sama pihak sakit. Itu nanti kita kalau ada penambahan atau seharusnya di ruangan itu tuh 5 orang, tapi hanya mencakup 4 orang nih, kayaknya kita harus usul atau kita harus gimana ya, Bu? Ya, itu biasanya itu susah Mbak kalau sudah berjalan itu secara teori. Tapi kalau nanti tidak menutup kemungkinan Anda ditempatkan atau diangkat di rumah sakit atau di puskesmas yang baru merintis, ya baru merintis, merencanakan dapur yang ideal di dalam rumah sakit atau apa, Anda sudah punya ilmunya. Tapi kalau Anda bekerja sudah masuk, sudah ada, itu ya sudah. Anda bisa mengusulkan nanti pengembangan, misalnya ini idealnya dapurnya hanya untuk pengelolaan 100 porsi. Ternyata pasiennya membludak karena ada pengembangannya, ya harus dikembangkan gitu. Ya, seperti itu. Karena apa? Untuk mengurangi kecelakaan dalam dapur. Karena banyak sekali pengalaman yang dulu yang lulusan gizi itu banyak sekali ditempatkan di puskesmas. Puskesmas itu kan sekarang harus ada rawat inap. Kalau dulu tidak semuanya ada rawat inap. Nah, rawat inap otomatis ada ahli gizi. Nah, pengembangannya di situ kadang-kadang ya udah seadanya. Nah, seadanya diikuti dulu. Yang penting Anda harus pintar bagaimana mengelola SDM itu. Kemudian kalau ada pengembangan sarana prasarana, Anda mengusulkan yang ideal. Yang ideal. Idealnya seperti itu. Tapi kalau di hotel, di catering pesawat terbang, itu dia sudah ideal dapurnya. Berapa orang. Karena apa? 2x2 itu kadang-kadang kan sudah terpotong ini Mbak alatnya atau mejanya. Gitu. Nanti kalau sudah terpotong itu terlalu sempit, nanti gerak orang yang bekerja dalam dapur itu tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, dampaknya apa? Di produk kan. Orang bekerja itu kan nyaman, kondusif, lingkungannya mendukung. Itu saya yakin enjoy orang bekerja. Orang masak itu kalau hatinya marah itu rasanya nggak enak. Nanti coba dipraktekkan di rumah. Ya kalau pas masak yang goreng tempe misalnya ambil marah-marah hatinya jengkel gitu, gosong atau gimana gitu. Tapi kalau kita dengan happy gitu pasti hasilnya beda. Ya.
Itu bagus pertanyaannya Mbak Nata ya. Terima kasih Bu. Ya, yang Izin lain bertanya, tadi. Bu. Ya, boleh. Langsung bertanya. pada Bu. Mm-mm. Apa Saya nih? Nida. Nida 43. Yo, apa Mbak? Saya kan pernah dengar itu appetizer itu apa ya, Bu? Appetizer. Ya, Ya. Siapa yang bisa menjawab appetizer? Saya Bu, makanan pembuka. Makanan pembuka. Makanan pembuka. Appetizer itu nanti kalau kita ada mata kuliah sekarang gizi kuliner dasar. Kalau dulu kalau di D3 semester 2 itu gizi kuliner lanjut. Tapi kalau yang S1 diganti kuliner pangan lokal. Nah, di situ nanti kita akan membahas kompetensinya makanan-makanan dari luar. Makanan dari Asia, makanan dari Eropa. Makanan dari Eropa itu pasti ada appetizer, soup, main course, dessert, and beverage. Itu pasti. Ya, makanan pembuka untuk appetizer. Nah, makanan pembuka bagaimana? Syaratnya ada. Tidak boleh mengenyangkan, porsinya kecil, rasanya tidak manis. Kalau Anda pas appetizer hidangan pembuka makanannya sudah berat, rasanya manis, ya kalorinya sudah tinggi, kan menjadi cepat kenyang. Padahal urutannya ada appetizer, soup, main course, dessert, and beverage. Gitu ya Mbak Nida? baik Bu. Terima kasih. Ya. Bu. Oke, yang lain. Izin bertanya, Bu. Bertanya. Ya, siapa Mas? Saya Siapa Akmal. dulu ini? Akmal, ya Mas Akmal. Mas Saya ingin Akmal, bertanya. NIM-nya berapa Mas? Kok nggak muncul Saya ya di layar? 162. Oh ya, ya Mas Akmal. Kan sekarang lagi viral-viralnya Bu ya, yang memasak, teknik masak dengan tanpa minyak. Jadi menggunakan alat namanya air fryer. Kan itu ada pro dan kontra tentang Iya. pengadaan alat itu. Nah, saya ingin tanya bagaimana pendapat Ibu tentang alat ini, air fryer ini. Terima kasih, Bu. Kalau pendapat Tentang saya, penggunaan ini. pertama saya komentarnya apa? Mahal. Ya, itu untuk jangkauan, untuk misalnya untuk orang-orang tertentu susah itu, mahal. Memang di sisi kandungan gizinya, kalau kita tidak menggunakan media, kan itu tanpa media bisa mateng gitu. Otomatis kalau kita mau mengurangi kadar lemak, ya dimasak tanpa minyak itu bisa. Kalau menurut saya itu ya sah-sah aja, tidak perlu di pro dan kontranya, apa di pro dan kontra. Tapi menurut saya tuh mehong itu. Mehong, tapi dari kandungan gizi ya boleh-boleh aja seperti apa ya? Kalau kita manaskan itu pakai apa lupa. Microwave. Microwave. Nah, itu kan juga mehong toh alatnya, tapi dengan memanaskan pakai microwave kan cepat, kandungan gizinya banyak yang nggak rusak. Itu kalau untuk orang-orang tertentu yang terjangkau waktunya nggak ada ya dia bisa aja menggunakan microwave. Tapi kalau yang kita yang kelas ekonomi menengah ke bawah atau bisa menggunakan teknik yang lain. Jadi itu alat teknologi yang canggih itu Mas Akmal. Oh, baik. Jadi nggak ada Ya. nggak ada perubahan tentang kesehatan gitu, Bu. Nggak ada pengaruh. Itu teknologi yang canggih. Ya bisa-bisa aja Anda mau menggunakan pro kontra itu ya. Halo, nggak dengar Mas? Dengar, Bu. Ya, gimana Mas? Kalau dari segi kesehatannya bagaimana, Bu? Kalau dari segi kesehatannya enggak apa-apa. Karena di situ Apa-apa, Bu? kita kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena kan itu mengurangi bahan-bahan misalnya minyak. Itu kalau kita misalnya menggoreng. Ya, menggoreng dengan model deep frying. Itu kan butuh minyak banyak. Kalau membutuhkan minyak banyak, ya. Kemudian secara teori minyak yang sudah digunakan sampai 3 kali kan sudah tidak diperbolehkan digunakan. Karena apa? Asam piroksidanya sudah tinggi. Walaupun tidak berpengaruh secara langsung di kesehatan kita, is dead gitu enggak. Tapi lama-kelamaan
Ya, minyak yang dipakai berulang-ulang itu akan mengganggu kesehatan. Itu salah satu contoh. Kalau menggunakan alat itu, dia meminimalkan media yang dipergunakan. Itu ya enggak apa-apa. Dari segi kesehatan enggak masalah. Cuman dari segi rasa biasanya, Mas, kan orang biasanya kalau menghidangkan suatu produk digoreng dengan direbus, suka yang mana? Goreng. Digoreng. Karena lebih gurih, ada tambahan lemaknya, ya. Kalau mudah dipanggang, gurihnya kurang, gitu. Memang itu untuk mengurangi kadar lemak. Karena Anda tahu di Indonesia itu penyakit degeneratif termasuk tinggi. Kita itu kan kebiasaan makan tinggi lemak, tinggi karbohidrat, kurang serat. Ya, orang Indonesia itu makannya kurang serat. Ya, itu ya Mas Akmal. Terima kasih, Bu. Ya, lagi tadi ada Mbak siapa? Bu, Saya saya Bu. mau tanya Ya, Adinda, Bu. Adinda 88, yuk Mbak. Saya mau tanya, bukan tadi misalnya contohnya itu restoran atau rumah sakit kan punya Mbak nggak dengar Mbak suaranya Mbak, Oke, putus. Iya, ya. udah terdengar, Bu. Udah. Jadi gini kan, Bu. Misalnya contohnya kayak restoran atau rumah sakit kan pasti punya perencanaan bahan makanan kan, Bu, kayak yang Ibu bilang. Ya. Tapi kenapa sampah makanan itu merupakan sampah paling terbesar yang dihasilkan? Apakah itu kenapa bisa ya, Bu? Maksudnya padahal kan ada perencanaan, tapi kenapa sampah makanan paling banyak? Apakah kebutuhan manusia dengan pemasukan makanan itu tidak seimbang? Kayak gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Tadi hasil penelitian yang di rumah sakit, sisa makanan itu tinggi, Mbak. Ya, sisa bahan makanan tinggi. Ini tantangan sebagai ahli gizi. Orang yang rawat inap itu nafsu makannya kira-kira berkurang atau enggak? Berkurang, Bu. Berkurang. Dia sudah mikir sakitnya itu loh. Nah, padahal tidak semua rumah sakit itu menghidangkan produk makanan yang enak, yang lezat, tampilannya menarik. Jadi melihat aja kadang-kadang kalau yang rawat inapnya sampai 3-4 hari misalnya, menunya kan itu-itu aja. Ini tantangan sebagai ahli gizi bagaimana nanti Anda membuat master menu yang kreatif supaya meminimalkan sisa makanan. Jadi ada aturannya. Kalau sisa makanan itu lebih dari 20 sisa makanan itu lebih dari 20% kalau enggak salah. Itu berarti kurang berhasil, perlu ada evaluasi. Di mana letak kesalahannya? Kalau di hotel itu orientasinya kan profit, Mbak. Kalau di hotel, di restoran itu orientasinya profit. Kalau di restoran itu kita membeli, ada produk yang dihidangkan, kalau sisa makanan harusnya dievaluasi. Pasti rasanya nggak enak. Kan itu yang makan orang sehat. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit, ya hasil penelitian kakak kelas Anda, ada yang sisa makanan ada di makanan pokok. Ada sisa makanan yang ada di protein. Ya, misalnya harusnya untuk pasien yang makanan lunak misalnya. Ngasihnya lauknya daging empal gitu. Kira-kira sesuai enggak itu? Kan enggak sesuai, akan berpengaruh pada sisa makanan yang tinggi. Jadi perlu ada evaluasi. Makanya penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan makanan institusi itu banyak. Bisa dilihat dari porsinya, bisa dilihat dari teksturnya, bisa dilihat dari sisa bahan makanannya, bisa dilihat dari tampilannya, macamnya banyak. Ya, karena setiap berapa bulan sekali itu perlu ada evaluasi. Ya, gitu. Ini tantangan nanti Anda sebagai ahli gizi. Makanya seorang ahli gizi harus kreatif di dalam menyusun menu. Walaupun bahannya sama, tampilannya beda, rasanya beda, ya, supaya menarik pada konsumen atau pasien. Dalam hal ini kita konteksnya kalau
orang sehat sih mah gampang. Ya, yang penting rasanya enak, harga jualnya sesuai dengan produk yang dijual. Kalau banyak sisa makanan kita evaluasi lebih cepat. Tapi kalau orang sakit kan agak susah. Ya, orang sakit dia udah mikir penyakitnya apa itu, sakitnya nggak bisa tahan, jadi yang makan itu agak susah. Makanya kadang-kadang kalau orang sakit susah nelen, susah makan, kok makannya habis, itu sebagai ahli gizi harus mengevaluasi yang maem siapa ini? Pasien atau yang nunggu pasien gitu. Ya, harus hati-hati. Gitu ya Mbak Adinda? Iya Bu, makasih. Ada lagi? Izin bertanya, saya. Iya, siapa nih? Malah, Bu. Bu, izin bertanya ya, kalau misal katanya tuh daging kalau mau ditaruh di freezer itu kalau dicuci dulu tuh katanya seratnya bisa rusak ya Bu, itu bagaimana ya Bu? Siapa yang bisa menjawab? Konteksnya bukan serat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kasih Bu. Ya, siapa yang bisa menjawab? Coba. Kalau setahu saya, kalau misalkan daging mau ditaruh di freezer terus dicuci terlebih dahulu itu akan kayak mengumpulkan kuman-kuman dulu, Bu. Karena ya kalau daging mau disimpan, daging itu kalau orang menjual daging di pasar itu kan ada standar minimal kadar airnya. Kalau kadar airnya banyak, Anda pernah nggak mendengar sapi gelonggong? Jadi sebelum disembelih, sapinya dikasih minum yang banyak, ya, supaya berat daripada sapi itu menjadi lebih berat. Tapi kadar airnya dia relatif tinggi, maka akan mempercepat pembusukan, perkembangbiakan bakteri yang ada di daging itu akan lebih cepat. Begitu juga daging sebelum disimpan Anda cuci dulu, maka kadar air daripada daging itu kan sudah meningkat. Ya, kadar air sudah meningkat akan mempercepat pembusukan, berkembangbiak bakteri yang ada di daging. Ya, itu. Jadi berkembangbiak ada di daging itu. Jadi bukan mempengaruhi tekstur. Otomatis kalau rusak ya tidak hanya teksturnya yang rusak, ya teksturnya, ya aromanya, ya pasti akan rusak. Ya, gitu ya Mbak? Iya Bu, terima kasih. Ya. Ya. Lagi? Bu saya Bu. Rasya dari itu mau tanya alat. Kan itu ada teflon lapisan luar itu kan buat itu kan yang biar nggak minyak itu biar nggak lengket. Nah itu kan kalau tergores itu kan katanya beracun ya Bu ya. Nah itu apa mempengaruhi makanannya itu apa enggak Bu? Terima kasih. Ya bagus, kalau tergores itu bukannya beracun tapi anti lengketnya sudah rusak. Artinya fungsi daripada teflon itu sudah nggak berfungsi dengan baik. Makanya kalau sudah lengket, misalnya Anda membuat kulit kulit risoles gitu. Kalau Anda menggunakan frying pan yang teflonnya masih bagus, anti lengket masih bagus, kan enak, pasti bagus hasilnya. Kulit risoles. Tapi kalau Anda sudah tergores, teflonnya sudah banyak yang rusak, waktu mencucinya tuh gosoknya begitu kenceng, anti lengketnya rusak, Anda buat kulit untuk risoles mau membalikkan daripada kulit itu aja susah karena nempel. Kalau beracun tidak. Selama Anda menggunakan alat itu bersih loh ya. Ya, selama itu bersih tidak beracun, tapi anti lengketnya yang sudah tidak berfungsi dengan sempurna. Berarti ya. Kalau tergores itu masih layak pakai apa tidak, Bu? Masih boleh dipakai, tetapi tidak bisa menghasilkan, misalnya Anda membuat kulit tadi contohnya, itu tidak bisa menghasilkan bagus karena kan lengket. Kalau lengket berarti kan Anda harus menambah minyak setiap kali mau membuat dadar, tapi masih boleh. Masih boleh. Ya. Makasih ya, Bu. Itu ya, Mbak Rasa. Yang lain?
Ibu izin bertanya. Emang bener ya Bu, kalau mencuci beras itu jangan sampai airnya tuh bening gitu Bu. Katanya takut karbohidratnya tuh hilang. Emang bener ya Bu? Siapa yang jawab? Yang hilang apanya? Karbohidrat apa-apa? Katanya karbohidratnya gitu Bu. Oh, karbohidrat. Yang benar yang apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu izin menjawab. Seratnya Bu yang hilang. Seratnya. Apalagi? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, kandungannya Bu. Nutrisinya Bu. Ya, nutrisinya apa yang paling? Nutrisi bagian apa? Kandungan apa? Kan di beras itu ada di beras itu sebelumnya kan padi ya Bu. Nah, di kulit padi itu ada kandungan namanya bekatul. Kalau kita nyucinya terlalu bersih itu bekatulnya bisa hilang. Begitu setahu saya. Terima kasih. Ya. Jadi namanya mencuci beras itu tidak boleh sampai bersih banget. Karena beras itu kandungan vitamin B-nya yang banyak. Vitamin B itu larut dalam air atau larut dalam lemak? Air. Nah, Nah, kalau larut dalam air, Anda mencucinya berkali-kali, vitaminmu hilang di beras. Makanya kan banyak sekali, Anda pernah nggak ada bayi di daerah pedesaan, tidak di pedesaan, di kota pun juga banyak yang diberi tajin. Pernah dengar nggak, Mbak? Tajin itu apa? Tajin itu apa? Beras. Nah, jadi waktu beras kita masak, ya, itu kan udah mendidih. Nah, diambil air tajinnya itu kandungan vitamin B-nya banyak gitu. Dan rasanya gurih. Selama Anda waktu mencuci berasnya itu betul. Artinya tuh nggak usah sampai dibersihkan sampai bersih gitu, sampai putih gitu. Itu vitamin B-nya hilang. Jadi akan mengurangi vitamin B-nya. Terus kalau dimasak jadi nggak Bu? Jadi. Tapi Anda memasak nasi yang kandungan vitamin B-nya banyak yang larut dalam air kebuang. Tapi kalau vitamin B-nya tidak banyak yang terbuang, Anda waktu masak ya itu ada airnya kemudian terserap ke nasi lagi, maka nasi itu kandungan vitamin B-nya masih baik, masih banyak. Nah ini permasalahan sebetulnya. Anda bisa angkat nanti di penelitian. Ini informasi yang paling sederhana untuk ibu-ibu. Jadi yang paling tepat itu Anda nanti bisa meneliti, misalnya mencuci beras, ya, misalnya 4 kali, kemudian Anda masak. Anda uji kandungan vitamin B-nya nasi yang dimasak dengan rice cooker, dengan yang dikukus, dengan yang diliwet, yang ditip, itu kandungan vitaminnya beda atau tidak. Dan yang dicuci yang ada yang 3 kali, 2 kali, kandungan vitamin B yang terbanyak itu yang mana? Nanti bisa Anda sampaikan ke masyarakat. Memasak nasi yang tepat supaya kandungan vitamin B-nya tidak banyak yang hilang, Anda bisa membuat nasi dengan cara dibersihkan sekian kali. Dengan cara dikukus atau ditim atau apa, itu bisa melalui proses penelitian. Ya. Jadi penelitian itu muncul karena ada masalah, ya, gitu. Itu ya Mbak Seandi ya. Ya, makasih Bu. Ya. Ibu saya mau bertanya. Mbak Fitria, yuk. Itu tapi agak keluar topik sih Bu. Kan Nggak apa-apa. saya pernah ngerasa menu makanan diet punya teman saya kan Bu, kayak catering gitu. Nah, dia tuh pas saya rasa semua lauknya hambar Bu, ayamnya hambar, terus sayurnya juga hambar, kecuali dia dikasih sambal gitu kan Bu. Nah, sambalnya tuh kayak cuman cabai doang. Nah, cabai tuh rasa pedas itu tuh nggak ngaruh Kak Bu kalau buat diet kayak gitu. Saya cuma mau tanya. Ya, pertanyaannya Bu Erma, waktu Anda mencicipi itu, dia diet apa? Kok saya taunya dia mau nurunin berat badan aja katanya Bu. Ya, garam itu kan juga bisa Mbak. Kalau kita semakin banyak mengkonsumsi garam itu juga akan meningkatkan berat badan. Jadi diet garam rendah itu juga bisa membantu mengurangi berat badan. Itu satu. Rasanya hambar kan mayoritas tuh nggak pakai mentega, nggak pakai minyak, jadi nggak gurih.
Ya, jadi masakan diet nanti Anda bisa membandingkan praktek kuliner dengan praktek diet. Ya, mahasiswa kalau praktek kuliner hasil produknya bisa dinikmati karena itu kan sehat, rasanya harus enak, ya, teksturnya harus tepat, aromanya juga harus enak. Tapi kalau untuk diet, misalnya diet untuk penyakit rendah garam, ya tadi hambar, nggak ada rasanya. Diet untuk penyakit yang untuk mengurangi kadar lemak, ya mungkin kurang gurih gitu. Ya tergantung dietnya. Kalau untuk menurunkan berat badan biasanya mengurangi garam, kemudian mengurangi lemak, ya, gitu. Makasih, Ya. Bu. Gitu ya Mbak Fit ya. Udah? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Siapa Mbak? Anissa Aprilia Ibu. Oke, Mbak Anissa. Kan saya pernah dengar ya Bu, saat mengolah makanan itu saat menambahkan garam, saat proses masih proses memasak gitu loh Bu, sama setelah proses memasak itu kan saat memberikan garam itu kandungannya itu berbeda, Pak, benar Bu? Kandungan apa? Kandungan itu nilai gizinya. Saat memasukkan garam di saat proses masak, terus sama saat sesudah proses masak gitu. Tidak berhubungan nyata. Tidak berhubungan nyata apabila kita menambahkan garam dalam suatu pengolahan makanan akan mengurangi kandungan gizi, tidak. Kita tidak bisa bilang iya atau tidak. Itu semuanya butuh penelitian. Tapi secara umum sampai hari ini Bu Irma belum pernah menemukan dengan penambahan garam akan mempengaruhi kandungan gizi yang ada di masakan itu. Bu Irma belum pernah membaca itu. Dan menurut saya itu tidak akan mempengaruhi, ya. Tidak akan mempengaruhi. Yang paling bandel itu kandungan gizi itu apa sih? Protein itu kalau dimasak dalam suhu yang tinggi, kalau toh berkurang enggak itu? Kan bandel, ya. Yang mudah rusak, mudah larut itu kan sebetulnya kan kandungan vitamin, serat. Tapi kalau yang kandungan gizi yang makro, lemak, protein, kemudian karbohidrat itu kan lebih tahan, ya, lebih tahan dalam pengolahan makanan, ya, lebih tahan dalam pengolahan makanan. Jadi kandungan gizi itu tidak sampai rusak total, kecuali ini ya, sayuran yang dipanasi hari ini membuat sayur lodeh masih sisa, besok dipanasi lagi, ya, pakai suhu yang tinggi itu ya. Makanya siapa ada nggak ya dari Jogja ini? Anda tahu nggak masakan gudeg? Iya Bu tahu. Ya, gudeg itu proses pengolahan masaknya kan butuh waktu lama ya Mas ya. Ya, dari segi bahannya, gori itu kandungan gizinya relatif minimalis itu, nggak banyak. Kandungan gizinya nggak banyak, membuat masaknya, pengolahannya dalam waktu yang lama, berarti kan tambah berkurang. Namanya masak itu nggak boleh lama-lama. Bacem, masakan-masakan Jawa itu kan gitu, lama-lama gitu. Tapi kalau nanti Anda belajar masakan Jepang, masakan Asia, Jepang, Cina, Eropa, itu cepat waktunya. Anda makan steak, ya, kan waktunya sebentar dimasak langsung dimakan supaya jus yang ada di daging itu terasa waktu kita makan. Tapi kalau masakan Jawa, rendang masaknya lama, gudeg masaknya lama, semakin sering dipanasi katanya semakin enak itu. Apalagi kalau cuma sayur bayam, sayur sup gitu. Anda jangan sampai sayuran yang sudah mateng Anda panasi terus gitu. Jadi enggak ada pengaruhnya ya Mbak Anissa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Ibu, saya mau tanya boleh nggak Bu? Boleh, Mbak Sepanita Rani ya.
Bu, kan banyak ya Bu, ada pokoknya satu selebgram gitu yang ngepromotin itu Bu, obat diet itu loh Bu. Itu katanya bisa menahan nafsu makan sama menurunkan berat badan. Itu jangka untuk kedepannya apa ya Bu? Soalnya kan kalau obat kan takutnya kan nyerang ke ginjal ya Bu. Kalau obat diet itu kan orientasinya kan apa ya? Reklame. Itu bisa aja. Saya pernah mengikuti program diet yang Herbalife. Pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, Ibu. Pernah, Bu. Nah, Pernah itu yang dijual kan apanya, Mbak? Kan produknya. Kalau saya mengkonsumsi produk itu, jadi saya sarapannya ya dari produknya Herbalife, kemudian makan siang menunya harus hanya tinggi protein kalau Herbalife itu. Tinggi protein, nasi sama protein tinggi karena dari sumber vitamin, sayuran itu dari produk yang dibuat itu, minuman itu. Dalam jangka waktu 2 bulan, Bu Irma hampir turun 10 kilo. Ya, sebelumnya Bu Irma waktu itu tidak orientasi, tidak gendut banget sih, enggak. Waktu itu saya berat, saya cuma 62, tapi Bu Irma itu sering mengalami apa itu geringgingan, tahu geringgingan. Kesemutan, Ibu. Kesemutan, ya bahasa Indonesia. Kesemutan gitu. Itu katanya kan kadar lemak dalam tubuh Bu Irma itu berarti berlebih. Bu Irma diet waktu itu tidak istilahnya mengurangi bahan makanan tertentu, Bu Irma nggak berhasil. Tapi kalau saya mengikuti program, saya harus bayar membeli produk itu. Kalau saya tidak mentaati program aturan itu kan rugi Bu Irma, harus bayar larang-larang, Mbak mengikuti program dia kan Bu Irma rugi. Akhirnya Bu Irma mengikuti 2 bulan, 3 bulan Bu Irma turun. Setelah itu Bu Irma berhenti karena sudah terlalu kurus, cepat gitu, kurusnya cepat. Selang beberapa bulan kemudian Bu Irma sakit vertigo. Nah, dampak daripada orang diet yang ketat antara dampak orang satu dengan orang lain itu beda. Karena imun orang itu kan juga beda-beda, daya tahan tubuh orang beda-beda. Teman saya ada yang diet banget, bertahan baik juga ada. Yang sekarang kalau Anda mau diet, kalau memang mau diet, nggak usah pakai obat. Anda bisa menghitung sendiri, nantinya Anda sebagai ahli gizi bisa menghitung Anda termasuk kategori status gizi yang apa, nanti Anda bisa menghitung asupannya berapa kalori. Kalau 100 gram nasi itu mengandung berapa kalori, misalnya lauk, daging itu berapa kalori, berapa protein, itu ahlinya saudara. Anda bisa membuat menu yang 1000 kalori, 1500 kalori, 2000 kalori, itu Anda pinter gitu. Kalau kita misalnya kebutuhan secara idealnya 2000 kalori, Anda membuat menu 1000 kalori, setiap hari Anda makan 1000 kalori, kan pasti otomatis kan berat badan Anda turun. Yang penting itu tadi seimbang, ada protein hewani, nabati, ada sayuran. Ya, jadi orang diet itu memang cepat, turunnya cepat. Ya, turunnya cepat, tapi dampak dari itu ada yang berdampak, ada yang tidak, tergantung masing-masing kesehatan orang itu pasti beda. Ya, Anda tahu Huges enggak itu? Tahu, Ibu. Nah, Huges itu kan sebelumnya kan super gendut itu. Itu waktu itu dia karena terlalu over obesitasnya, dia sudah nggak bisa gerak. Akhirnya tapi dia dietnya diet sendiri. Artinya diet sendiri itu dia dietnya tuh nggak pakai obat, tapi natural food. Jadi nggak pernah mengkonsumsi makanan yang olahan gitu loh, yang mengandung bahan kimia, nggak makan seperti nugget. Kalau daging ya murni daging, sayur ya bukan sayur salad gitu, enggak, ya sayur-sayur murni gitu. Kemudian jarang digoreng gitu. Akhirnya juga berhasil, itu malah lebih sehat. Ya, malah lebih sehat. Ya, gitu ya Mbak Rani. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya Bu. Ya, apa?
Saya, Bu. Saya Siapa, Mbak Dede atau Mbak siapa yang mau? Beda Rizka dulu, Bu. Iya. Kan ada Bu yang bilang kalau sering makan malam itu bisa buat orang gendut. Apa betul Bu? Kalau orang makan malam itu bisa buat orang gendut? Makannya seberapa, jenis makan yang dimakannya itu apa. Memang kalau Anda makannya tinggi karbohidrat, tinggi lemak, otomatis gendut. Karena setelah makan Anda tidur, nggak ada yang kebakar. Tapi kalau Anda makannya makan normal, ya, makan normal, kemudian paginya Anda aktivitasnya normal, ada kegiatan olahraganya juga normal, itu ya nggak membuat gendut. Orang gendut itu karena aktivitasnya kurang. Jadi asupan yang dikonsumsi dengan pembakaran energinya nggak seimbang. Tapi kalau seimbang ya nggak gendut. Ya nggak gendut. Jadi itu mitos apa kalau yang di TV itu? Mitos apa fakta gitu ya. Iya. Ya. Jadi ada yang bisa fakta, bisa aja mitos. Nah, karena yang satu makan malamnya sumber karbohidrat Bu Irma itu kalau malam itu sudah makan ya sudah sampai jam 7 ya makan biasa. Tapi kalau Anda pas makan biasanya kalau anak remaja itu beli martabak manis kan adanya malam. Ya besok paginya ya mesti tambah. Mau karbohidratnya tinggi Anda makan sepotong aja kalorinya udah berapa itu. Itu otomatis. Tapi kalau makannya makanan biasa jam 7 ya seperti makan nasi, lauk standar ya enggak membuat gemuk. Gitu. Lagi. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya, kan Ya. biasanya kan kalau kita makan kayak masak bikin sayur sop atau sayur bayam. Nah, itu tuh ketahannya tuh di suhu ruang itu berapa lama ya, Bu? Maksudnya boleh dimakan sampai berapa jam gitu? Kalau sayur sup tergantung pada isinya, Mbak. Kalau sayur sup itu Anda campur dengan kol. Kol itu kandungan gasnya kan tinggi. Anda biarkan mungkin 6-7 jam, itu kol yang ada di sayur sup kadang-kadang sudah berbuih. Itu satu. Kemudian kalau sayur bayam, itu kalau warnanya, sayur bayam itu kan idealnya warnanya ya tetap hijau gitu ya. Kalau warnanya sudah kecoklatan itu kan berarti sudah ada perubahan daripada kandungan Fe-nya. Ya, sudah ada perubahan kandungan Fe-nya. Makanya Anda harus hati-hati jangan memasak sayuran dalam jumlah yang besar padahal yang mengkonsumsi kecil. Tapi itu tidak berdampak langsung. Tapi kalau kumulatif, sering Anda mengkonsumsi sayur yang istilahnya tadi dipanasi, kemudian yang sudah lama ya mungkin akan dampak nanti Anda di usia 50 atau berapa itu jangka panjang. Kalau di suhu ruang masih tahan sekian 6-7 jam masih tahan. Tergantung, tapi kalau supnya itu cuma wortel, kemudian itu brokoli tanpa kol itu tahan lebih lama. Ya, tahan lebih lama. Terima kasih, Bu. Ibu izin bertanya. NIM 085. Iya. Saya ingin menanyakan, kan Mbak siapa saya ini? Mbak Rizka ya? Nur Azizah. Oh, Mbak Nur Azizah. Oh ya, kok belum enggak muncul. Gimana, Mbak? Seperti ini, Bu. Saya pernah membaca artikel bahwa susu tidak boleh dicampur dengan buah-buahan. Apa, Mbak? Itu susu? Susu, ya. Susu tidak boleh dicampur dengan buah-buahan. Itu tuh termasuk susu UHT atau cuman susu kental manis kayak gitu, Bu? Terima kasih. Malah Bu Irma baru dengan ini kok susu tidak boleh dicampur dengan buah-buahan. Kalau Ya, Anda beberapa membuat buah-buahan gitu, Bu. Terus katanya itu bakal mengaruh sama pencernaan kita, Bu. Benar seperti itu apa enggak? Enggak, gini. Kalau saudara membaca artikel itu harus sampai tuntas, jadi jangan sepotong. Ya. Kadang-kadang mungkin ya nyun sewu, mungkin kita itu membacanya hanya sepotong, sepenggal, jadi memberikan makna yang beda. Kalau susu
Ya, waktu membuat salad itu kan ada yang dicampur dengan susu. Iya. Ya, dan bahkan salad sampai sekarang dari Depkes juga nggak ada apa itu teguran atau kalau itu memang membahayakan pasti ada peringatan dari Balai POM atau pengawasan obat dan makanan. Dan menurut saya itu kok kurang tepat ya. Mohon maaf Ibu, izin menyanggah, boleh apa tidak? Ya boleh. Itu soalnya itu di hadis kayak Rasulullah itu dulu kebiasaannya itu gitu Bu, tidak boleh antara minum susu sama jus buah itu tidak boleh bersamaan gitu loh Bu. Oh, jus buah atau buah? Intinya Halo? Kalau yang saya tanyakan itu beberapa buah Bu. Terserah Kalau buahnya mau di jus atau buahnya dibikin salad gitu. Kalau buah dimaaf dengan jus, menurut saya dari sudut pandang kandungan gizi enggak masalah. Dari kandungan gizi enggak masalah. Nanti coba Bu Irma tak mencari referensi yang di Al-Quran ayat berapa, Mbak? Surat apa, Mbak? benar Ibu. Saya juga lupa. Oh iya. Soalnya Mungkin pernah ada dengar yang ingin juga gitu. mungkin ada yang ingin melengkapi. Ya, ingin melengkapi. Ya kan kadang-kadang kita membuat puding, ya. Membuat puding itu kan bisa dibuat dari santan, bisa dibuat dari susu, bisa dibuat dari sari buah yang dicampur dengan buah kan ada. Ya selama ini juga enggak masalah. Yang Bu Irma tahu itu. Yang Bu Irma tahu seperti itu. Tapi kalau maksudnya ini buah segar ya, tapi kalau jus itu kan sebetulnya prosentase buah dengan airnya itu kan banyak airnya itu. Kalau kita membuat sendiri mungkin lebih banyak apa buahnya. Coba Anda perhatikan kalau Anda beli jus di warung-warung itu Anda biarkan sebentar. Itu kan kadang-kadang endapan dengan airnya kan misah itu. Itu perbandingan antara buah dan airnya lebih banyak airnya itu. Itu kan kadang kan terus dicampur tuh susu kental manis atau apa. Cuman kalau ahli gizi memanfaatkan susu kental manis itu tidak boleh dipergunakan untuk minuman atau susu itu tidak boleh. Tapi untuk campuran puding, untuk campuran untuk buah potong dikasih susu kental manis boleh. Kenapa kira-kira kalau itu jadi misalnya Anda mau menghidangkan makanan terus sama 1 gelas susu. Lah susunya itu dibuat dari susu kental manis gitu. Itu tidak diperkenankan. Kira-kira kenapa? Susu kental manis itu kan apa? Kadar gulanya tinggi. Gula, Bu. Iya, nanti Jadi gulanya. lebih banyak gulanya, perbandingan antara gula dan susu lebih banyak gulanya. Jadi kalau Anda memberikan minuman susu dibuat dari susu kental manis kurang tepat. Makanya tidak dianjurkan sebagai ahli gizi. Susu kental manis itu hanya sebagai pemanis itu, misalnya membuat puding ditambah itu atau ditambah waktu membuat kopi ditambah susu kental manis boleh. Jadi sebagai penambah ya, bukan menjadi utama untuk membuat susu. Karena gulanya tinggi itu, kalorinya tinggi itu. Ya, yang bahaya itu kan kita itu kalau apa yang manis seperti itu kan kandungan kalorinya yang tinggi. Ya, kandungan kalorinya yang tinggi. Yuk, ada lagi? Saya, Bu. Ibu mau bertanya. Bu, ya. NIM 166, Bu. Mbak Anavia, ya. Ibu kan sekarang itu ada tisu penyerap minyak ya, Bu ya? Apa itu betul, Bu, bisa mengurangi kalori dalam makanan? Kalau minyak, iya. Ya. Jadi kalau Anda mau menggoreng, makanya orang kalau yang diet lemak itu kan banyak kan menggunakan bukan minyak kelapa, pakainya bisa minyak jagung, minyak zaitun atau minyak apa, karena untuk mengurangi kadar lemak. Dan nanti Anda kalau yang seperti ini Anda harus kritis di waktu mata kuliah diet.
Ya, diet untuk penyakit X itu syaratnya makanan yang boleh apa, yang tidak boleh apa, yang harus dikurangi apa. Itu nanti sampai sana, Mbak. Jadi kalau mau mengurangi kadar lemak ya Anda kalau pengennya digoreng, Bu, ya Anda cari minyak yang kadar lemaknya rendah gitu. Tapi bisa digoreng, tapi ya cari minyak yang kadar lemaknya rendah. Padahal yang minyak yang kadar lemaknya rendah kan mahal. Makanya itu hanya dipergunakan untuk orang-orang yang diet. Ya. Yang orang diet. Makanya yang di lab kita itu kalau kuliner ya kita semuanya yang umum ya minyak biasa. Tapi kalau sudah ke mata kuliah diet atau penyakit degeneratif, nanti Anda praktek, Anda harus tahu betul persyaratan penyakit ini, apalagi kalau S1 kan sampai komplikasi. Penyakit ini, yang satu punya penyakit ini, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Nah itu, yang S1 kan sampai komplikasi. Kalau D3 ya penyakitnya misalnya diabetes ya diabetes saja, ginjal saja. Tapi kalau S1 ada satu pasien penyakit ginjal, penyakit diabetes, yang ini harus mengkonsumsi apa, yang ini tidak boleh. Nah, itu Anda harus pinter-pinter di situ. Ya, nanti diskusi banyak di mata kuliah diet sama penyakit degeneratif. Itu karena sudah orientasinya sudah ke kasus penyakit. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ibu, waktunya bertanya Bu. Mohon maaf Bu, waktunya sudah habis Bu. Gimana? Waktunya sudah habis, dilanjut atau di-close? Disimpan ya pertanyaannya, nanti minggu depan bisa kita diskusikan lagi. Jadi pertanyaan untuk kuliner itu bisa di luar materi boleh, yang penting masih terkait dengan makanan. Ya, selama Bu Irma bisa menjawab akan Bu Irma jawab. Ya, untuk materi ini Anda bisa buka di Ifikes ya. Untuk mendownload materinya sudah pernah buka Ifikes? Belum bisa Bu. Udah, tapi kosong. Ada yang belum bisa Bu. Bu Irma baru hari ini masukkan materi Ifikes. Ya. Ya, kadang-kadang kita kemarin kelupaan, baru hari ini saya upload di Ifikes. Besok pertemuan berikutnya saya diingatkan. Jadi harapannya saya upload dulu, Anda baca, jadi Bu Irma menerangkannya sedikit, lebih banyak diskusi, Bu Irma lebih senang. Gitu, ya. Jadi saya diingatkan ya. Si pennya Mbak Nida ya? Ya Bu, sama Mbak Atta. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi waktu mengingatkan biasanya kan hari Rabu, Anda mengingatkan Senin apa Selasa, Bu, materi untuk minggu depan, materi untuk hari Rabu gitu. Nanti Bu Irma upload di Ifikes. Ya, bisa dipelajari sebelumnya. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Semoga pada sore hari ini ilmu yang sudah kita diskusikan bersama bisa menjadi tambahan wawasan buat saudara. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.